Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dihormati, mari sama-sama kita buka tahlil ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membacakan suratul Fatihah, kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah dari Masjid Rizqan Hasanan ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini khususnya, mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan selama hidup mereka. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bagi yang sakit, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Bagi yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan hidup, ya Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan dan diberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang bisa membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan kita juga berharap mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu etika bagaimana kita makan dan bagaimana kita minum dan berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq. Kata Rasul, makan, minum dan berpakaianlah, serta
keluarkanlah infak. Tapi kata Rasul, dalam makan, minum, berpakaian dan berinfak tersebut fi ghairi sarofin, tanpa berlebih-lebihan, dan juga wala makhilatin, jangan dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah itu selain jangan berlebih-lebihan, juga jangan pula hal itu dilakukan karena ada perasaan sombong. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Ahmad serta Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Kalau kita lihat hadis ini ya adalah bisa dikatakan secara sanad hadis ini adalah hadis sahih. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Lagi-lagi hadis ini adalah sebagai bukti. Hadis ini adalah sebagai ribet ini juga pegang susah, Pak. Nggak dimasukkan. Kok dimasukkan? Tukar. Ya. Sekiranya biar lebih jelas. Ya. Jadi hadis ini adalah satu hadis yang jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Melarang untuk apa? Di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, bahkan di dalam berinfak. Yaitu jangan berlebih-lebihan. Bahkan juga Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kita di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, dan di dalam berinfak pun jangan ada sedikit pun niat sombong di hati kita ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, sebetulnya kalau kita teliti lebih mendetail, lebih mendalam ya, di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, yaitu kitab Syarah Bulughul Maram ya. Di sini dikatakan hal-hal penting dari hadis. Yang pertama, Allah Ta'ala membolehkan kepada hamba-hambanya segala macam yang baik dari makanan, dari minuman, dari pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan segala kebaikan-kebaikan dan segala kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya. Dan tidaklah haram satupun dari rezeki tersebut kecuali yang membawa madarat bagi seseorang dalam 5 hal. 1, yang membawa madarat dalam agamanya. Yang kedua, yang membawa madarat bagi badannya. Yang ketiga, membawa madarat dalam akalnya. Yang keempat, yang membawa madarat dari harga dirinya. Dan yang kelima, yang membawa madarat dari hartanya. Jadi artinya adalah apapun hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan dan apapun hal-hal yang berupa sesuatu yang kita bisa nikmati dalam hidup di dunia ini, selama hal-hal tersebut ya bukan barang yang haram, selama barang tersebut didapat dengan cara yang tidak haram ya, 1, bukan barang haram, yang kedua bukan didapat dengan cara yang haram, ya apapun kenikmatan di dunia ini silahkan nikmati aja. Tapi juga selain tidak didapat dengan cara yang haram,
selain bukan barang-barang yang haram, silahkan aja nikmati. Tapi dengan syarat, jangan berlebih-lebihan, jangan boros, dan jangan ada niat dalam memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan tersebut. Jangan ada niat pada diri kita kesombongan. Apa sih contoh kesombongan? Contoh, ini baju gua, lu kagak tahu. Ini gua beli di Prancis. Lo paling banter, paling baju beli Tanah Abang katanya. Dia nggak tahu orang Prancis juga beli di Tanah Abang kan, Mbak? Ya ketika Tanah Abang lagi naik-naik daunnya itu, wah bukan rahasia lagi. Orang-orang luar negeri justru banyak membeli baju itu di Tanah Abang. Saya secara pribadi pernah dengan teman waktu saya di Saudi, Pak ya. Waktu di Saudi, seingat saya tahun 92 waktu itu. Ya, waktu 92, waktu saya mau pulang ke Indonesia, sama teman saya. Teman saya ini memang kalau pakai baju itu maunya yang bermerek gitu loh, Pak. Ya, ada kan yang modelnya begitu kan, Pak ya. Wah, nyari barang sama saya, nyari baju. Pusing saya, Pak, udah capek. Lu nyari apa sih, saya bilang. Muter, ini dilihat, ini dicoba, nggak mau jadi lagi. Ini dicoba, dilihat, nggak jadi lagi. Akhirnya sudah capek juga, dia capek, saya apalagi yang nemenin. Beli juga yang dia suka, yang dia demen. Dia nggak lihat. Pas sampai di rumah, tahu-taunya ada tulisan kecil di bajunya itu Made in Indonesia. Di luar negeri, Pak. Tahu-taunya dia nggak mungkin udah capek juga, nggak begitu ini, Pak Homsin, nggak betul apa? Udah nggak begitu ini lah. Memang bagus bajunya gitu loh, Pak. Ya kualitas ekspor ya dari Indonesia. Sampai di rumah ya pas kita lihat-lihat, dia teliti, ada tulisan kecil gini nih, Pak ya, tulisan Made in Indonesia. Wah lo, nah lo saya bilang gayanya doang, tahu-taunya Made in Indonesia. Artinya produk kita juga nggak kalah kok. Artinya di tempat-tempat elit di luar negeri itu, Pak, produk Indonesia juga nggak kalah gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang ada orang, wah kalau sudah beli tas, beli sepatu, beli baju, apalah namanya, kalau nggak merek-merek tertentu dan bukan dari negara tertentu, kayaknya nggak apa tuh, Pak? Nggak resep gitu loh. Nah, nanti dibanggain tuh. Lo tahu nggak nih? Baju gue beli di Prancis. Ya. Peci ini gini-gini nih, belinya di Itali gitu. Apalagi sepatu. Waduh, itu dibanggain mulu. Kemana dia pergi, ketemu dengan temennya sendiri yang diomongin itu terus. Ini jam gue yang pakai nih made in Swiss. Ya. Model begini ini nggak dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ada unsur sombong, ada unsur keangkuhan. Kenapa tidak dibolehkan dalam menikmati ya nikmat-nikmat yang Allah berikan, walaupun bisa jadi barang itu kita dapat dengan cara yang halal, dan barang yang kita pakai itu secara fisik juga adalah barang yang halal, tapi tidak cukup cuma sampai di situ. Nah, tidak cukup cuma sampai di situ. Karena Allah ini menginginkan kita dalam menikmati apapun nikmat yang Allah berikan, ya, bisa memberikan unsur positif untuk kehidupan dunia, dan juga bisa sebagai sarana untuk kita nanti bahagia hidup di akhirat. Allah nggak melarang kita kaya, nggak dilarang, ya. Allah nggak melarang kita kaya. Bahkan bagaimana kita bisa berinfak, bisa bersedekah, bahkan bisa membangun rumah sakit yang berkualitas.
kalau kita kere, kalau kita miskin. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang duafa, orang-orang miskin? Ya, bahkan mungkin bisa menjadi donatur bagi kegiatan-kegiatan baik dan bermanfaat. Maaf kalau kita kere, kalau kita miskin. Tidak dilarang oleh Allah untuk kita kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita, dan Islam tidak melarang kita sebagai umatnya untuk menjadi orang yang memegang kekuasaan setinggi mungkin dan strategis mungkin. Silahkan pegang itu kekuasaan. Kalau bahasa sekarang politik, pegang itu kekuasaan yang namanya politik itu. Silahkan. Karena apa? Karena dengan kita memegang kekuasaan dan dengan politik yang tertinggi itu di tangan kita, kita bisa membuat kebijakan. Gagasan-gagasan yang ada pada diri kita itu kita bisa aplikasikan, bukan cuma di otak. Bukan cuma di angan-angan. Dengan kekuasaan yang di tangan, gagasan-gagasan itu bisa kita aplikasikan dan kita bisa terapkan dan kita bisa buat kebijakan. Tidak dilarang oleh Allah, silahkan. Bahkan Allah pun tidak melarang untuk kita menuntut ilmu dimanapun. Ya, walaupun ya kita tahu ada satu riwayat yang secara sanadnya memang masih dipertanyakan. Misalnya Rasul pernah mengatakan, ya, riwayat dalam satu riwayat, tuntutlah olehmu ilmu walaupun kau harus pergi ke negeri Cina. Dan kata Rasul, tuntutlah ilmu, belajarlah engkau dari engkau lahir sampai kau mati, dari buayan sampai liang lahat. Silahkan, tak dilarang oleh Allah. Ilmu apapun pelajari, silahkan. Dan ilmu itu subhanallah kita tahu, ya, makin kita pelajari, makin kita dalami, seakan-akan kita semakin bodoh kelihatannya. Yang saya rasakan lah, jangankan saya pergi ke perpustakaan yang perguruan tinggi yang elit-elit. Tahadus bin nikmah, alhamdulillah, saya di rumah itu perpustakaan cukup lumayan kalau ukuran perpustakaan pribadi, Pak, terutama untuk ilmu pengetahuan agama. Ya, alhamdulillah. Ilmu tafsir itu kitab macam-macam saya, Pak. Dari tafsir Jalalain, dari tafsir Sawi, dari tafsir Tobari, dari tafsir namanya Al-Qurtubi. Tafsir Qurtubi itu 20 jilid. Tafsir Sawi itu bisa 14 jilid. Ya. Dari tafsir namanya At-Tafsirul Kabir, ada 32 jilid. Terus terang aja, alhamdulillah. Macam-macam kitab tafsir itu. Ada tafsir Alusi, ada macam-macam tafsir itu di rumah. Ada tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb, belum hadis. Kutubut Tis'ah, hadis-hadis yang 9 kitab. Itu alhamdulillah saya di rumah punya, Pak. Sahih Bukhari dengan syarahnya, Fathul Bari dan Irsadus Sari. Itu Fathul Bari aja itu bisa 14 jilid. Belum lagi namanya Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, Bisyarhid Dawawi. Belum lagi ada Sunan Tirmizi, syarahnya namanya adalah Tuhfatul Ahwazi. Itu 13 jilid. Belum lagi Sunan Abi Daud dengan syarahnya namanya Aunul Ma'bud. Ada semua tuh 9 kitab hadis yang dikenal dengan Kutubut Tis'ah di rumah itu. Ya Allah, belum lagi fikih-fikih. Salah satunya fikih mazhab Syafi'i namanya Al-Majmu' din Nawawi, itu 20 jilid. Belum lagi dari mazhab Hanafi, Maliki, macam-macam. Ya, untuk perpustakaan pribadi, ukuran perpustakaan pribadi, Pak. Itu aja saya lihat, satu kitab aja saya buka, Pak. Ya Allah, bodohnya saya ini. Ternyata masih banyak yang saya belum tahu. Ternyata yang saya tahu hanya baru secuil. Jangankan dari semua kitab itu, dari satu kitab saja ketika saya baca, Pak. Ya Allah, betapa doifnya saya ini, betapa lemahnya saya ini, betapa masih banyak hal yang saya tidak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi
lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau air laut itu, kata Allah, ya, air laut itu dijadikan tinta, ya, air laut itu Pak dijadikan tinta, dan pohon-pohon yang ada di dunia dan di hutan ini dijadikan pena untuk menulis ilmu-ilmu Allah itu, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah habis-habisnya. Bahkan sudah habis itu yang namanya air laut sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, masih banyak ilmu Allah yang belum tertulis dan belum ditulis itu seandainya. Didatangkan lagi air laut dijadikan sebagai tinta, ditulis lagi, habis lagi, ditulis lagi, habis lagi, nggak akan pernah habis itu namanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu dalam Islam diajarkan man qala alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang sudah mengaku dan berkata dirinya alim, dirinya pinter, dirinya banyak ilmunya, maaf itu sebetulnya orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena banyak hal yang dia belum tahu, banyak hal yang dia belum paham, tapi merasa sudah pinter, merasa sudah alim. Jelas Pak? Jadi Islam tidak melarang kita untuk menikmati apapun nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah berikan kita rezeki dan punya kekayaan, silahkan masjid ini dibangun sekokoh mungkin dan semegah mungkin, nggak dilarang. Kan banyak tuh sekarang masjid-masjid yang gagah-gagah apa ya? Banyak masjid yang bangunannya subhanallah, dengan insinyurnya yang terkenal, dan dengan bangunan dan tata ruang yang begitu teratur dan menakjubkan. Ya termasuk kalau kita pergi ke Madinah, ya, Madinah itu tahun terakhir yang namanya renovasi yang besar-besaran, zaman King Fahd ya, Raja Fahd waktu itu Pak, ya kebetulan saya pernah 4 tahun tinggal di Madinah waktu saya kuliah Pak. Ya, kita pernah dari kampus masuk dan dikenalkan bagaimana konstruksi dan bagaimana Masjid Nabawi ke depannya. Waktu itu saja, Pak. Waktu itu ya, biaya untuk mengembangkan Masjid Nabawi Madinah diukur dengan APBN Indonesia, 1 tahun APBN Indonesia. Waktu itu. Jadi APBN Indonesia 1 tahun biaya hidup negara Indonesia ini, Pak, untuk merenovasi apa yang disebut dengan Masjid Nabawi, itu boleh dibilang seimbang itu dananya itu. Megah, kokoh. Ya, megah kokoh. Tidak dilarang, silahkan aja. Ya. Anda punya uang, bikin rumah semegah-megahnya silahkan, nggak dilarang dalam Islam. Anda mampu membeli makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak, yang bergizi, monggo silahkan, nggak dilarang dalam Islam. Kita mampu membeli pakaian yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, silahkan. Yang nyaman dipakai di tubuhnya enak gitu loh Pak. Silahkan, nggak dilarang. Itu dunia, nikmati silahkan. Sampai Rasul bilang, kul, makanlah engkau, wasrob, dan minumlah engkau, bahkan walbas, dan berpakaianlah engkau. Model apapun, bagaimanapun, yang penting yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, itu adalah secara fisik halal, tidak haram. Dan didapatkan pun makanan, minuman, dan pakaian itu pun didapat pun dengan cara yang halal, yang tidak melanggar hukum syar'i. Silakan, nggak dilarang. Anda mampu membeli kendaraan. Wah, kalau sekarang yang harganya berapa, Pak? Yang paling mahal kendaraan apa sekarang namanya, Pak? Ferrari. Kayaknya ada lagi yang lebih mahal deh. Ya, Lamborghini, apalah. Ya kayak kendaraannya Pak Homsin itu di rumah.
Apa kendaraannya, Pak? Hah? Silakan, nggak dilarang. Punya kendaraan semegah apapun silahkan. Ya kalau cuma Innova doang biasa itu ya. Fortuner mah biasa. Nggak dilarang, silahkan. Nikmati. Itu nikmat yang Allah berikan. Kalau mampu. Kalau memang uang untuk membelinya adalah uang hasil halal. Bukan uang hasil perbuatan haram. Silahkan nikmati. Nggak dilarang kok. Nggak dilarang, silahkan. Nggak dilarang. Tetapi nggak cukup hanya sekedar barang itu halal secara fisik, nggak cukup barang itu didapat dengan cara yang halal, dibeli dengan uang yang halal, nggak cukup cuma sekedar itu. Bahkan berinfak, bersodakoh pun silahkan. Jadilah orang-orang yang dermawan, silahkan. Ya, saya baca informasi ini hari ini kan ada acara di JIS ya Pak ya. Itu JIS itu sewanya katanya 2M. Satu orang yang bayar tuh Pak. Satu orang tuh yang bayar. Bahkan orang yang membayar JIS ini Pak, 2M, 2 miliar, itu sudah ratusan imam dan ratusan ya merbot masjid diumrohkan. Orang yang membayar JIS hari acara sekarang ini. Ya itu pengusaha, mu'alaf. Silakan, nggak ada masalah. Ya, karena memang kadang-kadang Rasul juga bilang, ya, yang namanya izzud dunya bil mal, wa izzul akhirah bil amal. Manusia biasanya akan dihargai dan akan dihormati. Nah, ya. Kalau dia punya harta yang berlimpah, ya Pak ya, itulah dunia. Silakan, nggak ada masalah. Tapi dengan syarat kata Rasul, nggak cukup cuman sekedar harta kekayaan itu didapat dengan cara yang halal, nggak cukup harta yang dinikmati itu adalah barang yang secara fisik halal, nggak cukup. Tapi, nah ini yang paling penting nih, kata Rasul, makan minum berpakaianlah engkau, bersodakohlah engkau, tapi dengan syarat fi ghairi sarofin, jangan boros, jangan mubazir. Ini mentang-mentang duitnya banyak, ya. Kalau sudah makan, apa jadi mejanya dibeli, dibayar. Giliran dimakan cuma 1-2, setelah itu dibuang. Saya pernah mendapatkan satu kiriman video, di Depok Pak, nggak jauh dari kita, di Jalan Margonda. Itu makanan setiap hari, dari restoran, dari warteg, dari rumah makan, yang ada baru di Margonda aja Pak, makanan yang masih bagus-bagus Pak, itu dibuang di tempat sampah nggak kurang 1,2 ton per hari. Dibuang Pak. Ya Allah. Ya berapa waktu yang lalu pernah kita bahas kan Pak ya, di Eropa itu ada peraturan, termasuk di Belanda, termasuk di Jerman. Kalau kita masuk yang namanya restoran, ya saya belum pernah ke situ, tapi teman-teman saya yang pernah ke situ dan yang biasa bolak-balik ke Eropa, dia bilang, kalau makan di Eropa itu termasuk di Belanda, jangan coba-coba makan di restoran, kemudian masih sisa kita tinggal denda. Itu ajaran Islam sebetulnya Pak. Apa alasannya? Kalau Eropa alasannya karena di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Di luar sana masih banyak orang yang butuh. Sementara kamu, walaupun kamu punya duit katanya, walaupun kamu mampu bayar, tapi bukan soal mampu bayar, bukan soal punya duit. Makanan itu kebuang, sehingga mubazir, sehingga terbuang. Padahal dalam Islam jelas. Dalam makan yang pernah kita bahas di sini misalnya. Kata Rasul, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu." Apabila engkau makan, jangan dicuci dulu tuh tangan.
sehingga memastikan sisa-sisa makanan yang ada di tangan itu sudah nggak ada lagi. Apalagi yang di piring, yang di tangan pun jangan sampai tersisa. Itu ajaran Islam. Coba lihat, kita di Indonesia ini 270 juta orang. Taruh yang sudah makan nasi, bahkan anak kecil pun sudah makan bubur. Coba, satu orang sekali makan 10 butir aja kebuang. Makan 3 kali, berarti satu orang membuang 3 butir. 30 butir. Satu orang. Kali 270 juta. Berapa itu, Pak? Itu satu hari. Berapa nikmat Allah ini yang dibuang? Berapa kita mau bazirnya? Sementara di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, ini Islam itu mengajarkan kita untuk hidup. Segala nikmat dunia ini silahkan nikmati. Kalau memang Anda punya, nggak salah. Anda mampu membangun rumah semewah mungkin, bangun, silahkan kalau memang ada uangnya. Kalau mampu, nggak salah. Dengan syarat, uang untuk membangun itu uang hasil halal. Ya kan tuh? Dan barang-barang yang digunakan untuk membangun rumah itu juga barang-barang yang halal. Ini kan ada tuh, mentang-mentang supaya dibilang hebat, barang-barang haram pun dipajang, dijadikan. Ada kan, Pak? Sebagai perhiasan yang harganya jutaan bahkan, astagfirullahaladzim. Anda berpakaian apapun, pakai model sepatu dari mana silahkan. Jam tangan silahkan, dari manapun silahkan. Tapi kata Rasul, bukan cuma sekedar halalnya saja itu barang. Bukan cuma sekedar didapatkannya dengan cara yang halal saja itu barang. Tolong, kata Rasul, kalau engkau betul-betul menjadi umatku, min ghairi sarafin, jangan mubazir. Nggak ada, jangan mubazir. Betul-betul barang yang kita gunakan tersebut, makanan yang kita makan tersebut, minuman yang kita minum tersebut tidak terbuang, pastikan tidak terbuang, tidak sia-sia. Bahkan bukan cuma sekedar tidak terbuang dan tidak sia-sia, dan pastikan juga jangan kau lakukan hal itu karena ada motivasi kesombongan dan keangkuhan dan untuk bangga-banggaan, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menyinggung perasaan orang. Betul nggak, Pak? Kita ceritanya, wah kan ada orang tuh, Pak. Ya maaf, naudzubillah ya, Pak ya. Ada orang ya baru umroh sekali, bangganya ceritanya kayak apa tahu. Serius nih, Pak, di depan saya, Pak. Akhirnya orang yang kenal saya tuh nyolek dia. Lo jangan cerita tentang umroh di depan dia, kan? Jangankan umroh. Akhirnya dia malu juga nanya saya, Pak Haji, udah haji? Alhamdulillah saya, Pak. Sekaliannya dia orang sombong-sombongin, baru berapa kali haji? Alhamdulillah baru 13 kali, saya bilang. Bener, Pak. Saya dulu pembimbing di ONH Plus, Pak. Umroh gak usah dihitung dah. Nah, ini kan ada orang yang bangganya kayak apa tahu, ya Pak ya? Bagaimanapun alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa umroh. Tapi jangan dibanggain. Jangan disombongin. Apalagi di depan orang-orang susah. Betul, Pak? Di depan orang-orang yang Allah untuk makan hari itu aja dia belum tentu dapat. Kita kalau cerita, wah ini lo nggak tahu nih. Jam tangan gua beli waktu gua ke Amerika. Ya Allah. Sepatu gue ini gue beli waktu gue ke Jerman. Astagfirullahalazim. Ini yang gak dibolehkan dalam Islam. Menjaga perasaan orang lain. Ya Pak ya? Dan selain menjaga perasaan orang lain juga, jangan sampai mubazir. Jangan sampai
sia-sia itu uang, sia-sia itu barang. Ya sekarang saya tanya Pak, jam yang harganya 100 juta dengan jam yang harganya 200.000. Kalau itu jam bener Pak, yang 200.000 itu sama-sama nggak Pak? Jalan jarumnya Pak? Sama aja kan? Dan orang juga nggak tahu jam yang kita pakai 100 juta harganya. Ya kan Pak ya? Jadi di dalam memanfaatkan nikmat Allah, di dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, lihat fungsinya. Ya. Yang diutamakan apanya, Pak? Fungsinya. Bukan mahalnya doang. Buat apa mahal? Kalau itu mubazir, kalau barang itu dengan harga sekian, ya Allah lebih bermanfaat, ya kita beli yang apa adanya, yang berkualitas, dan sisanya lebih baik bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi itu dalam ajaran Islam di dalam menggunakan nikmat ini, ya yang didahulukan adalah unsur manfaat. Ya Pak ya, unsur manfaat. Sejauh mana manfaat barang-barang tersebut? Saya punya kenalan Pak, betul serius Pak. Saya ke rumah dia, kamarnya 7, gede rumahnya, tingkat, tanahnya berapa ribu meter gitu loh Pak. Ya, suatu saat saya lama nggak ketemu dia, saya diajak sama dia, ke rumahnya kecil, cuman 3 kamar, nggak tingkat lagi. Haji, mana rumah yang dulu? Saya jual. Kenapa dijual? Wah, capek. Gimana capek? Boro-boro saya bisa ke atas katanya. Seminggu pun belum tentu saya naik ke tingkat atas katanya. Apalagi ngebersihin. Ya Allah. Terus habis dijual uangnya kemanain? Ya sudahlah, saya bagi sama anak-anak, sebagian saya infakkan untuk bangun masjid, untuk ini katanya. Ya udah saya nikmati apa adanya nih, rumah sederhana katanya. Bahkan dia tinggal di rumah seperti rumah yayasan, Pak. Yang di depan rumahnya nggak jauh ada kuburan. Nah, itu kuburan saya nanti kalau saya mati di situ. Padahal waktu saya pertama kenal dia, rumahnya gede banget, Pak. Ternyata katanya mubazir katanya. Nggak maksimal saya bisa manfaatkan. Malah banyak biaya keluar untuk ngebersihin lah, untuk bayar orang lah, macam-macam, belum listriknya katanya. Jadi itulah Islam, nggak melarang orangnya untuk kaya, nggak melarang orangnya untuk menikmati dunia ini, tapi dengan syarat jangan bukan cuma sekedar halalnya saja itu barang, jangan bukan cuma sekedar halalnya saja didapat uang itu, tapi tolong jangan sampai barang-barang itu bersifat mubazir. Yang mana manfaatnya tidak maksimal. Yang mana manfaatnya ya tidak optimal. Bahkan banyak biaya yang nggak perlu semestinya. Ya, yang nggak perlu dikeluarkan. Betul nggak Pak? Dan juga jangan sampai kita memanfaatkan barang-barang itu ada wala makhiratin, ada unsur kesombongan, kebanggaan, pamer, supaya dikatakan dia orang hebat, supaya dikatakan dia orang kaya, supaya dikatakan dia orang banyak duitnya. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Subhanallah. Utsman bin Affan itu Pak, seorang sahabat yang kaya raya, sampai saat ini asetnya masih ada di Madinah itu Pak. Di antara sahabat yang asetnya sampai sekarang masih ada di Madinah itu Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ada beberapa aset, salah satunya hotel di Madinah itu ditulis wakaf sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh yang mengelola aset ini Pak, hotelnya ini
keuntungannya digunakan untuk apa? Untuk dakwah, untuk apa? Untuk kebaikan, untuk apa? Untuk membantu orang-orang duafa. Coba bayangkan. Jadi yang namanya para sahabat itu, ya, jangan dibayangkan semua kere, Pak. Bahkan kalau mau tahu, Pak, baca kitab Sirah Nabawiyah tentang biografi Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ibnu Hisham, dan kebetulan juga oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio, sekarang profesor, Pak, ya. Itu dia menulis buku Muhammad SAW, the super leader, super manager. Itu Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah, tahu nggak hantarannya berapa, Pak? Ya, emas 1 on. Itu Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah. Selain emas 1 on, onta 100 ekor. Kalau sekarang onta itu harganya sekitar 25 juta, kalau 100 ekor, 100 ekor sekitar 2,5 miliar. Belum emas 1 on. Jujur Bapak, ketika Bapak nikah dengan istri Bapak, emasnya berapa gram? Rasulullah itu 1 on emas, Pak. Jadi Rasulullah itu bukan orang miskin. Dia itu pengusaha, pedagang sukses di zamannya. Iya, memang pertama dia berdagang berniaga, dia menjualkan barangnya Khadijah. Tapi dengan uletnya dan dengan keuntungan niaganya Rasulullah. Dan dalam satu buku, dalam kehidupannya Rasulullah, itu Rasulullah berbisnis tidak kurang 25 tahun usianya digunakan untuk bisnis. Dan di zamannya Rasulullah itu bukan seorang pembisnis kelas kacangan. Dia sudah seorang pembisnis yang kalau di zaman sekarang eksportir dan importir. Berdagangnya sudah ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu 3 negara, menjadi 3 negara. Syria, Yordania, dan Palestina. Dulu Syam itu. Kalau sekarang hanya dikenal dengan Syria. Itu Rasulullah. Subhanallah. 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 Ya, tapi apa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah? Pada kehidupan Khadijah, coba lihat. Seorang wanita konglomerat yang ketika itu ketika menikah dengan Rasulullah bukan seorang wanita yang miskin. Dan Rasulullah pun bukan seorang pedagang yang miskin. Subhanallah. Jadi kita nggak dilarang untuk kaya, silahkan. Ya. Abdurrahman bin Auf. Wah, itu seorang pengusaha sukses, Pak. Seorang kaya raya. Abu Bakar Siddiq juga termasuk bukan orang miskin. Sampai ketika dia melihat seseorang yang bernama Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya karena mengucapkan kalimat tauhid. Abu Bakar Siddiq bertanya, ini siapa? Sampai kau siksa seperti ini. Oh, ini budak saya. Kenapa kamu siksa seperti itu? Karena dia mengikuti agama yang disampaikan oleh Muhammad, katanya. Kata beliau. Oh iya, lepaskan dia. Oh, tidak bisa. Saya akan lepaskan kalau engkau berani membelinya. Abu Bakar tantangin, berapa kamu jual, katanya. Itu masih zaman perbudakan. Bagaimana Abu Bakar bisa memerdekakan dan membeli Bilal bin Rabah kalau dia miskin? Betul nggak, Pak? Jadi Islam nggak melarang kita jadi orang kaya, Pak. Silahkan kaya. Silahkan jadi konglomerat. Nggak dilarang. Islam nggak menyuruh kita untuk jadi orang kere. Karena dalam Islam, ajaran Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami apapun yang membuat kami bisa hidup hasanah di dunia. Silahkan. Bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia kalau kita kere? Bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia kalau kita bodoh? Bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia kalau kekuasaan dan politik, maaf,
ditentukan oleh orang-orang yang benci dan memusuhi kita. Tapi tidak berarti cuman fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kekayaan yang membuat kita juga masuk surganya Allah di akhirat nanti. Ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang mampu membuat kita dan mengantarkan kita masuk surganya Allah nanti. Kekuasaan yang bukan hanya sekedar untuk menggapai hasanah di dunia, tapi juga kekuasaan yang mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah nanti. Bahkan bukan cuma sekedar wafil akhirati hasanah, waqina adzabannar. Masuk surganya langsung. Tidak harus mampir dulu di neraka. Ini ajaran Islam, Mbak. Tapi lagi-lagi kata Rasul, kul, makanlah engkau semampumu, sebisamu, dan apapun yang kau bisa makan silahkan. Selama yang kau makan itu didapat dengan cara yang halal, dan selama yang kau makan itu barangnya, makanannya adalah makanan yang halal, silahkan. Minumlah engkau, selama yang kau minum itu minuman yang halal fisiknya, dan engkau mendapatkannya dengan cara yang halal. Bahkan kata Rasul, walbas, berpakaianlah engkau, selama pakaian yang kau pakai itu kau dapat dengan cara yang halal, dan pakaian yang kau pakai itu pakaian fisiknya juga halal, silahkan. Enggak dilarang. Bahkan watasodak kata Rasul, bersodakohlah engkau, berinfaklah engkau. Jadilah engkau orang-orang dermawan, tapi dengan syarat makanan yang kau makan, minuman yang kau minum, pakaian yang kau pakai, walaupun engkau bantu sana bantu sini, jangan ada unsur mubazir. Jangan ada unsur mubazir. Ada enggak orang yang makan mubazir, Pak? Ada nggak orang yang minum mubazir, Pak? Ada. Ada nggak orang berpakaian mubazir, Pak? Gak usah lihat orang, lihat diri kita. Ada di lemari kita tuh pakaian, Pak. 2 tahun belum tentu dipakai. Padahal kalau kita sedekahin orang lebih apa? Ada orang punya sepatu di rumah, Pak. Itu sepatu ada yang setahun sekali belum tentu dipakai itu sepatu. Nah, apa? Tergeletak aja itu di rak. Ya Pak ya? Ya sudahlah. Nikmati nikmat Allah ini, jangan ada unsur mubazir. Dan selain jangan ada unsur mubazir, wala makhilatin. Jangan ada unsur untuk bangga-banggaan, untuk kesombongan. Jangan ada unsur untuk mewah-mewahan. Sehingga, maaf, bisa membuat orang, ya Allah, itu orang pakaiannya, ya Allah, makanannya banyak yang kebuang kayak gitu. Apalagi kalau sudah pesta, Pak. Aduh. Iya, diundang pun makan ngaco juga kadang-kadang. Mentang-mentang apa, Pak? Apa aja di situ sikat semua. Akhirnya nggak ada yang nggak makan secara full. Banyak yang kebuang tuh di piring. Ya Allah. Ya, makanya dalam kitab ini hal penting dalam hadis, Allah Ta'ala membolehkan bagi hambanya segala macam rezeki dan dari makanan, ya. Jadi Allah Ta'ala membolehkan bagi hambanya segala macam rezeki yang baik, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan segala kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya. Dan tidaklah haram satupun dari rezeki-rezeki tersebut, kecuali yang membuat madorot bagi seorang terhadap 5 hal. 1, jangan sampai pakaian, makanan tersebut madorot bagi agamanya. Ya, madorot bagi agama. Juga madorot bagi keselamatan nyawanya. Udah tahu, maaf, punya penyakit diabetes, gulanya tinggi. Sudah tahu asam uratnya tinggi.
Waduh, makan sudah nggak diapain, Mbak? Nggak dijaga. Bener, durian itu halal, tapi belum tentu baik kalau kita sudah punya penyakit, Pak. Udah macam-macam dah. Bener, durian itu halal, tapi sudah nggak toyib kalau kita umur udah sekian, macam-macam penyakit sudah ada di badan. Ya, Pak ya? Benar halal. Oh, dengan alasan ya, bismillah. Ya benar. Tapi kan secara fisik tuh makanan bagi tubuh kita udah nggak toyib gitu loh, Pak. Makanya dalam Islam itu makanan jangan cuman sekedar halalnya saja. Halalan thayyiban. Masih baik nggak tuh makanan? Udah tahu secara genetikanya dari bapaknya, dari ibunya, dari kakek neneknya, maaf, ini gennya adalah gen diabetes. Berarti sensitif. Kalau dalam ilmu kedokteran katanya 6 kali lebih beresiko, ya Pak ya, terkena diabetes yang kalau gennya seperti itu. Udah begitu makannya nggak dijaga. Jangan cuma sekedar halalnya. Ya Pak ya, udah tahu asam uratnya nggak pernah turun dari 9. Hobinya makan soto jeroan. Amamping. Ya Allah, udah tahu asam uratnya nggak pernah turun 9. Makannya apa Pak? Soto jeroan. Amamping lagi. Bukan soal halalnya. Oh, gue beli sama duit gue yang halal. Tapi itu makanan sudah nggak toyib bagi tubuh kita gitu loh Pak. Jelas? Jadi jangan cuman sekedar enaknya, tapi coba mendatangkan madarat nggak bagi keselamatan tubuh kita. Oke? Juga jangan sampai madarat terhadap akal kita makanan itu. Udah tahu tuh makanan kalau dimakan keliengan, begini Pak. Ngomong ngaco oleng udah. Ya kan Pak ya? Masih aja dimakan. Habis itu ngaco dia ngomong. Ya Allah, siapa Pak? Ada? Siapa tuh? Jelas Pak ya? Jadi ini diperhatikan. Jadi jangan sampai merusak agama, jangan merusak badan, jangan merusak akal, jangan merusak harga diri, jangan sampai merusak hartanya. Oke. Kedua, hadis ini memberikan penerangan kepada umat akan mubahnya segala macam rezeki dunia. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang telah menciptakan seluruh bumi untuk Anda nikmati. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nikmati. Kalau memang itu halal. Dan hanyalah yang diharamkan dari rezeki-rezeki tersebut adalah jika seorang berlaku boros dan sombong dalam memanfaatkannya, lagi zalim. Pada keadaan inilah rezeki-rezeki tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan karena telah menyimpang pemanfaatan dari rezeki-rezeki tersebut dari batas kewajaran. Maka dalam ilmu usul fikih, haram itu ada 2 macam dalam Islam, Mbak. Dalam kajian khusus ilmu namanya ilmu usul fikih. Ada haramun li zatihi, ada haramun li ghairi. Antara haramun li zatihi dengan haramun li ghairihi, kata orang Jawa tuh podo wae, sama aja di hadapan Allah. Apa haramun li zatihi? Sesuatu yang haram secara fisiknya memang hal itu adalah haram. Kalau kata orang Betawi itu jogrogannya barang itu memang udah haram gitu loh Pak. Secara fisik memang itu sudah haram. Ya contoh yang gampangnya minuman keras itu fisiknya memang udah haram. Daging babi,
Kalau perbuatan misalnya berzina, menipu, itu udah haramun li dzatihi. Tapi ada haramun li ghairihi. Apa itu haramun li ghairihi? Secara fisik barang itu halal. Tapi kalau dilakukan itu bisa mendatangkan hal yang negatif. Ya, dilakukan bisa mendatangkan hal negatif. Contoh, ya makanannya makanan yang halal, makanannya makanan yang halal, belinya pun dengan uang hasil keringat yang halal, tapi makanan itu makanan yang ya Allah yang nggak perlu dimakan, dibeli juga gitu loh Pak, sehingga membuat bisa melahirkan, menimbulkan mubazir dan membuat orang lain yang melihatnya merasa apa Pak? Ya Allah, itu orang sombong banget katanya. Ya Allah, kita minta nggak boleh, malah dibuang-buang di tempat sampah katanya. Oke Pak? Nah, itulah Islam. Jadi makanan pun yang kita tahu bukan cuma sekedar halal secara fisik, tapi thayyiban, baik nggak? Kalau memang merusak walaupun secara fisik itu halal, itu nggak dibenarkan dalam Islam. Yang penting jangan sampai ada unsur mubazir diantaranya, jangan ada unsur kita memakan makanan tersebut, meminum minuman tersebut, memakai pakaian tersebut, bahkan mungkin menolong orang tapi ada niat bangga. Dan ya kalau bahasa sekarang itu pencitraan supaya dikatakan dia orang hebat, supaya dikatakan dia orang apa Pak? Orang dermawan. Wah, supaya dia dikatakan sebagai orang yang perhatian, cuman sekedar pencitraan, bukan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang betul-betul segala aspek kehidupan kita terjaga dari hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Monggo Pak. Ya, pakai mic enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di zaman Rasulullah ada salah satu sahabat Rasulullah. Dia sering meminta sampai harta Rasulullah habis, uang yang berharga, uang yang habis. Dia meminta adalah uang Rasulullah habis. Kali beberapa kali ada sedang habis. Saya bertanyakan. Kan di dalam Rasul itu kan istri kita yang sampai perubahannya itu dia tidur tidak beralasan paham dan tidak beralasan asur gitu. Itu di waktu awal saya jatuh dengan istrinya itu waktu dia nikahi siapa gitu Pak, itu saya bertanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, yang dicontohkan kepada kita sebagai umatnya, dia itu selalu menjaga kehormatannya Pak. Rasul bukan berarti, ya maaf ya, contoh dalam kitab berjanji itu kan dicontohkan begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia yang sangat pemalu, dan bukan cuma sekedar sangat pemalu. Malu di situ artinya malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Malu di situ malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan harga diri.
Ya. Bahkan watawadu. Rasulullah itu adalah seorang manusia yang sangat rendah hati. Tawadu, tidak angkuh dan tidak sombong. Sampai-sampai dalam kitab itu dikatakan yakhsifu na'lahu. Sampai dia sendiri ketika sendal dan sepatunya rusak, dia ambil jarum, dia ambil benang, dia jahit sendiri, Pak. Wayar saubahu, ketika bajunya koyak, subhanallah, oleh Rasul dia ambil jarum, dia ambil benang, dia jahit sendiri. Itulah ketawaduan dan kesederhanaannya Rasulullah. Padahal sahabat-sahabat yang cukup loyal kepadanya cukup banyak, Pak. Bahkan menantunya Utsman bin Affan itu menantu beliau, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua beliau. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kalau dia bilang, Utsman, sendal gua rusak nih, katanya. Pasti dibeliin kan nggak sama Utsman, Pak? Dibeliin. Ya, Pak ya? Pasti dibeliin sama Utsman. Gak bakal sahabat tega membiarkan Rasul dalam keadaan sengsara menurutnya. Oh, enggak. Rasul dengan apapun yang ada, dengan apapun yang namanya nikmat yang ada yang Allah berikan kepadanya, dia puas. Ya, Pak ya? Makanya Rasul berkata, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya yang sebenarnya itu bukan harta yang bertumpuk. Kaya yang sebenarnya itu bukan harta yang banyak, Pak. Aset di mana-mana. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Apapun nikmat yang ada, apapun nikmat yang Allah berikan, itu diterima dengan hati yang ridho dan puas menerima nikmat tersebut. Itu yang terjadi gitu loh, Pak. Jadi jangan ada di otak kita Rasul itu miskin. Enggak. Bagaimana Rasul itu miskin? Ketika dia nikah dengan Khadijah pun hantarannya 1 on emas dan 100 ekor onta. Tapi dia menjadi manusia yang sangat-sangat tidak tega kalau melihat sahabatnya dalam keadaan kesusahan. Gitu loh, Pak. Oke, Pak? Saya rasa cukup ya. Apalagi? Cukup? Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan beribadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.